Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semua. Salam sejahtera, Om Sama pergi. Namo Buddhaya. Nanti kita mau pegang kunci jauh. Bajikan. Hah? Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini, kakak-kakak semua. Hari ini kita kembali ketemu di Tatap Maya di modul 2.6, yaitu dengan materi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini kakak semua, kita orang hari ini akan membahas tentang bagaimana itu melakukan asesmen otentik. Karena itu, sebelum mulai, kurang bahas dulu kesepakatan kelas bersama seperti biasa. Yang pertama, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian raise hand jika bertanya atau menjawab. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo Bapak Ibu, tujuan sesi kita kali ini adalah satu, peserta memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, itu yang akan dibahas hari ini kakak-kakak semua. Kita akan membahas tentang asesmen otentik. Kita akan lihat dulu di asesmen otentik ini. Agenda kita ini. Refleksi, hasil belajar mandiri, diskusi kelompok, presentasi kelompok, refleksi, dan pesan kunci. Refleksi hasil belajar mandiri. Oke, saya tanya dulu Kali, hasil belajar mandiri, saya mau tanya dulu sama Kali sebelum masuk jauh. Apa yang Kali pahami tentang asesmen? Apa yang Kali pahami tentang asesmen? Kamaman? Ya, halo. Kamaman, apa itu asesmen? Coba jelaskan dulu. Setelah baca modul, apa itu asesmen? Menurut Kamaman, apa itu asesmen? Tuang yang bagang. Ya, Papa lagi rapat tuh. Oh, ada anak buah ya. Karoy, cek sound. Saya mau cek dulu. Gangguan kayaknya juga ini signalnya tidak begitu stabil kalau siang. Kali. Halo. Kali. Siap. Kali. Ya, siap. Jelaskan dulu sama saya apa itu asesmen. Silakan Kali, asesmen. Asesmen itu apa? Oke. Silakan Kali, silakan. Tunggu Siapa yang boleh kira-kira karena Kali kayaknya ada gangguan. Kadita, siapa tahu bisa? Kadita, ada di mana ini? Oke, Kali mau jelaskan. Oke, Kali jelaskan dulu asesmen itu apa. sedikit. Selamat bergabung Kak Manto. Atau siapa kira-kira dulu sebelum ke Ali? Kadita dulu. Apa itu asesmen Kadita? Sedikit kalau dari saya itu asesmen itu
proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pencapaian hasil belajar. Ya, kalau Pak orang biasa orang bilang penilaian ya. Ya, penilaian. Kalau menurut Kak Ali, saya mau dengar nih Kak Ali penjelasan ini. Ya, karena Kak Ali ini penjelasan luar biasa ini. Tulis panjang, jelaskan lebih panjang. Jadi Kak Ali dulu, gas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan asesmen. Nah, sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. loading dia ini. Mungkin pengaruh jaringan ini. Oke, langsung saja pada poin penjelasan terkait dengan asesmen. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa asesmen itu kan pengumpulan informasi atau pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa untuk pencapaian hasil belajar siswa. Kemudian di sini asesmen itu kan dibagi 3 tahap. Ada asesmen awal, asesmen di dalam proses pembelajaran, kemudian asesmen di akhir pembelajaran. Ya. Itu tujuannya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Itu barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Gimana kabar? Oke. Kalau Kak Manto bagaimana? Menurut Kak Manto asesmen itu apa? Ya, terima kasih. Semuanya lah Seperti apa yang teman-teman sudah sampaikan pertama, bahwa asesmen itu sebagai proses untuk pengumpulan data. Ya, kalau menurut saya ada yang pertama itu ada asesmen diagnostik. Ya, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa siswa tersebut akan masuk di kelas mana. Dia ada apakah dia tingkat kemampuan pemikirannya rendah, sedang atau tinggi. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, yaitu penilaian sikap. Ada penilaian sikap, kemudian penilaian antar teman, kemudian ada namanya penilaian keterampilan dan pengetahuan. Jadi hanya itu saja, teman-teman yang lain bisa menambahkan. Oke, terima kasih. Masih ada lagi siapa tahu ada bisa menambahkan tentang asesmen ini? Ini dulu kali ini yang jago sekali baca cerita. Kali sudah. Coba Sudah. Karaman dulu, bagaimana itu asesmen? Kalau menurut saya asesmen itu penilaian peserta didik seperti yang sudah dijelaskan. Bagaimana kali ya? Kapan dilaksanakan kalau Iya, bagaimana Karaman? Bagaimana? Maksudnya menilai bagaimana? Ya kan? Uraikan dulu. Proses itu bagaimana? Prosesnya bagaimana? Memang betul dia asesmen menilai, tapi prosesnya bagaimana? Itu yang udah. Ya. Mau cari tahu dulu Pak senior. Kaman dulu. Ini kali. Sudah dia jelaskan. Dia punya di akhir pelajaran. Yang lebih senior. Siapa yang lebih senior di sini? Tidak ada cerita senior di sini. Ini kalau pada saat orang mengajar tentunya pada akhir ini pembelajaran. Gitu. Itu asesmen berlangsung itu. Kalau di proses asesmen formatif. Asesmen sumatif. Karena orang pastikan menilai kalau pada saat mengajar ke siswa itu pada saat semua akhir pembelajaran itu kan ada penilaian di situ. Jadi di situ kita nilai. Kita kan bisa praktek. Tidak sementara proses. Kalau sementara proses bisa tidak.
Bisa. Iya. Di kegiatan inti kan ada penilaian juga sih itu. Penilaian apa namanya? For Tanya learning. Kamanto jago For- ini. For learning. Teman tuh yang jago For ini. learning. Nah, itu ringan. Ya, For untuk learning. pembelajaran kalau Kalau saya kan sementara biasa proses itu melakukan namanya penilaian itu. penilaian for learning. Bagaimana? Memang. Saya kalau yang pakai kata-kata ilmiah begitu setengah mati. Itu for learning, itu dalam proses Penilaian pembelajaran. as learning, for learning. Memang jago Jago Mohon Pamanto melapor ini, Penilaian. Bisa bikin video. ada satu kandidat yang Penilaian belum masuk. asesmen. Pak Nurdin kata tidak boleh masuk di sini. Pak Nurdin, Kenapa? Pak Nurdin, dia berusaha masuk tapi tidak boleh. Jaringannya mungkin Mohon tidak bagus. pencerahannya Jaringan itu, fasilitator. Jaringan. Kali paket sementara pengiriman. Oke, siap. Mulai dulu di mana? Baju. Oke, orang lanjut dulu lah. Gini, ya dalam Ada asesmen. yang mau ditanyakan sama fasilitator ini. Soalnya salah-salah senior. Nanti Jo, masih lanjut. Saya lanjut dulu lah. Terkait Oke, asesmen siap, itu, Kak. asesmen itu bisa orang laksanakan sebelum proses pembelajaran. Nah, hanya sekedar mencari informasi. Kemudian dalam proses pembelajaran, kemudian di akhir proses pembelajaran. Itu tidak salah. Seperti Kamanto bilang di tengah-tengah juga boleh. For learning dia Kamanto Iya. tidak masalah. Tergantung di mana orang punya kebutuhan. Kalau orang pengen mencari tahu, orang punya kemampuan awal, orang laksanakan di depan. Kalau orang mau sudah bisa pengen menembak orang pengetahuan, sejauh mana orang terima orang punya proses pembelajaran, kasih di tengah-tengah. Kalau orang mau suka pengen cari tahu sampai bagaimana orang bisa paham atau tidak setelah orang jelaskan semua, orang bikin di akhir. Tuh. Tergantung gimana itu asesmen. Nah ini kalau kita ke sini dulu, saya ada gambar ini. Kalau yang ini orang mau nilai kalau asesmen otentiknya itu, orang mau ini di mana? Ini asesmen otentik, orang berbicara tentang asesmen. Orang mana yang asesmen otentik di sini ini kira-kira? Yang gambar keterampilan gerak dribbling zigzag atau asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola? Artinya yang ini, orang ini bermain. Kalau yang 3 orang ini cuma gerak dasar. Bukan dasar. Orang mau Asesmen autentik itu apa? Autentik. Nah, sebenarnya DP ini harus dibaca dulu itu modul. Bagaimana Kak Rahman tidak baca poli modul? Baru laptop rusak. Kemarin bukan tambah pusing ini. Banyak tugas laptop rusak Saya mau tanya dulu, asesmen ini menurut kalian dulu. Nanti setelah itu saya jelaskan. Menurut kalian ini asesmen ini dilakukan di mana? Asesmen otentik. Tidak. Autentik itu apa dulu, Kak? Supaya boleh mau jelas. Tebak. Pada proses pembelajaran. Itu proses evaluasi. Iya. Kemampuan siswa. Iya, saya tanya di mana? Di gambar yang 3 orang atau yang 2 orang? Yang 3. Yang 3. Kenapa yang 3 Kak Maman? Jelaskan dulu. Ya. Kenapa? Ya, itu yang 3 itu untuk mengukur kinerja siswa dalam melakukan aktivitasnya itu, Kak. Oh. Konteks. Oke, gini ya. Asesmen Asesmen otentik itu begini. Asesmen otentik itu adalah proses penilaian yang dilakukan kepada saat mereka bermain. Artinya keseluruhan proses, dia tidak perbagian. Kalau tes gerak ini,
orang pada asesmen cuma gerak dasar. Tapi kalau asesmen otentik, so gerak keseluruhan dia sudah pada saat bermain. Berarti asesmen autentik itu yang 2 orang. Iya, itu kunci asesmen otentik. Artinya otentik itu dalam artian bahwa gerak keseluruhan yang sudah dipelajari dipraktikkan dalam proses permainan. Jadi orang menilai pada saat orang bermain. Itu asesmen otentiknya. Bermain bola. Iya, begitu juga main poli. Di main poli juga begitu. Misalkan orang ajar perbagiannya passing bawah, servis dulu kan. Servis atas, servis bawah, kemudian passing atas, passing bawah. Kemudian smash. Kemudian orang asesmen otentik kasih bermain, orang lihat orang bermain. Di situ nilai asesmen otentiknya. Kemudian kan ketemu nanti dengan materi kemarin yang terakhir kan, ada SEM-nya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasinya, kemudian orang ketemu dengan satu lagi ini, saya lupa kemarin, itu di asesmen otentik. Jadi kalau misalkan orang penilaian perbagian, orang ambil ini, tes gerak dribbling zigzag, bagian perbagian. Tapi saat akhir nanti, satu bab so dibahas begitu, orang mau suka nilai keseluruhan, pakai ini, otentik, kasih bermain dorang. Apakah dribblingnya sudah bagus, kemudian dia menedannya sudah bagus, itu begitu. Cuma memang agak sulit kalau asesmen otentik karena orang agak susah melihat orang yang banyak kan. Iya. Kalau saya biasa Kak mau tes itu 2 atau 3 orang macam bola voli passing atas caranya selama 1 menit begitu. Kalau iya, kan? pada saat mereka bermain setengah mati karena mereka banyak. Itu kalau asesmen otentik mereka adalah proses penilaian yang dilakukan ketika mereka menerapkan materi yang sudah diajarkan. So, pada saat penerapan. Jadi Kamanto lagi di perjalanan pulang. Ya, Kamanto hati-hati. Jadi begini. Kalau misalkan nanti dorang di asesmen otentik itu orang pesiswa sedikit, orang kasih bagi 2 kelompok. Misalkan orang pesiswa cuma dapat 10. Kasih bermain 3-3. Jadi yang di pesiswa orang kasih amati. Kemudian kasih nilai. Terus mereka jadi penilai. Kan orang sudah dapat SEM toh. Orang sudah dapat SEM, tugas dan tanggung jawab jadi penilai, jadi pemain. Kasih bermain mereka di situ. Baru juga dalam pembelajaran PJOK kan orang butuh yang namanya pembelajaran nyata. Setelah praktik bagian per bagian di sini, kita orang kasih bermain. Jadi mereka dapat pembelajarannya. Begitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah. Cuma orang nanti orang belum masuk di dalam di asesmennya. Begitu. Kalau orang sudah dapat nanti, orang sudah lebih gampang ini. Ini asesmen otentik. Oke, orang ini dulu. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran? Jelaskan. Orang sudah bahas itu tadi. Ini tadi dari penjelasan. Tes keterampilan gerak. Kalau di sini cuma keterampilan. Orang cuma main-main di keterampilan. Kalau di sini soal asesmen aktivitas otentik. Jadi keseluruhan keterampilan dipraktikkan dalam bentuk permainan. Kemudian orang nilai. Itu entah dari sikap juga. Ini akan ketemu di sini di aktivitas ini. Nah, kita ke slide berikutnya dulu. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen? Bagaimana orang mau kasih libat peserta didik siswa dalam proses asesmen? Ada kira-kira yang bisa kasih saya contoh? Orang so bahas tadi. Bagaimana? Siapa? Kak Ali. Kak Roymin. Kak Roy. Cek. Iya, siap. Kak Roy, orang ini kan sedang membahas ini, asesmen otentik dalam bentuk permainan.
Asesmen otentik itu kan dilakukan saat orang bermain. Bagaimana orang kasih libat peserta didik supaya ini proses asesmen ini berjalan? Kalau menurut saya untuk melibatkan siswa itu dalam asesmen, ketika ada teman-temannya yang bermain, mungkin sebagian siswa menilai teman-temannya yang sedang bermain, begitu. Oke, terima kasih. Lalu, Kak James, selamat bergabung Kak James. Kak James kayaknya baru Berarti menurut Kak Roymin itu penilaian antar teman. Ya, seperti itu. Bagaimana Kak Rahmat? Sepakat kira-kira? Bisa jadi seperti itu, tapi kalau untuk penilaian guru, itu kan ada juga penilaian antar teman, penilaian guru. Saya buatkan kelompok seperti yang Kak Randy ada bilang tadi, kemudian disuruh bermain, baru ambil penilaian di situ mereka. Tapi penilaiannya individu, bukan kelompok. Begitu kira-kira, Kak? Iya, gini, ada beberapa metode penilaian yang orang coba buat. Kalau misalkan nanti orang rasa orang bisa nilai dengan orang punya kemampuan sendiri, maka orang bisa penilaian sendiri begitu. Tapi kalau misalkan dalam jumlah yang banyak, kan tidak mungkin orang memperhatikan satu-satu, pasti ada yang terlewati kan. Nah, supaya itu dia, kemudian juga nanti supaya kelas itu semua peserta didik dapat bagian, seperti tujuan pembelajaran kan, semua peserta didik diharapkan aktif dalam kelas, minimal dia 50%, seperti kalau Min pakai tadi caranya, boleh. Orang kasih rubrik nilainya, kasih rubrik nilai, bagikan sama ini. Oh iya Kak James, lanjut saja Kak James, tidak apa-apa. Yang Kak James hari ini ada agenda. Orang kasih saja penilaian, bagikan ke ini. Jadi orang yang menilai, tidak masalah itu. Tapi kalau cuma sedikit, orang mau bagi sendiri juga boleh. Tidak apa-apa. Begitu Kak Rahman. Kalau Kak Rahman mungkin karena tidak terlalu banyak peserta didiknya, jadi bisa ambil sendiri. Kalau macam saya yang sekitar hampir 30 orang, tetap saya pakai begitu, saya bagi. Karena pasti ada yang mau lewat, so mau jaga bakaran lain. Kalau saya Bapak Uti kalau mau makan ini Arlan. Ya mali mau terus ya mau bolo. Dari saya sendiri, bukan antar teman. Ya. Tapi tidak sama dengan penilaian autentik yang Kak bilang. Maksudnya saya berikan mereka untuk melakukan servis, contoh servis atas atau passing. Ya, mereka lakukan selama 1 menit. Kira-kira berapa yang mereka dapatkan selama 1 menit? Seperti itu. Baru cara juga mereka lakukan passing bawah itu seperti apa begitu. Oh, itu namanya ini. Orang kembali ke sini dulu tadi. Ini. Bukan penilaian autentik itu kalau begitu. Itu bukan autentik. Iya, ini keterampilan gerak. Itu penilaian juga, tapi dia namanya bagian per bagian. Orang kan ada kalau orang punya tujuan pembelajaran, misalkan siswa mampu melakukan passing atas kan. Jadi orang nilainya itu. Orang nilai cuma passing atasnya. Kemudian kalau servis, orang nilai servisnya. Nah, kalau di authentic poly, dia itu so begini. So apa namanya? So saat orang bermain. Saat orang so bermain, so game, baru itu dinilai. Bisa orang terapkan tidak? Orang pemateri yang orang so ajar, DP passing, DP servis, bisa diterapkan di situ itu atau tidak? Itu asesmen otentik. Cuma orang kan jarang-jarang pakai itu dia. Tapi kalau di materi di kurikulum lama itu ada siswa bermain menerapkan teknik itu pada saat bermain. Kurikulum apalah saya lupa itu KTSP ya atau KBK itu ada. Cuma penilaian ini kakak semua jangan bingung kalau orang misalkan di tujuan pembelajaran kita cuma tes keterampilan, maka orang tes di situ saja. Kalau misalkan orang nanti tuliskan nanti siswa mempraktekkan permainan dalam gerak dasar dalam bentuk permainan sepak bola sederhana, berarti orang pakai asesmen otentik. Begitu. Gampang toh? Contoh LKPD bagaimana Kak? Itu LKPD itu nanti
tidak ada juga contoh LKPD-nya di sini. Cuma karena memang orang punya rata-rata di tujuan pembelajarannya orang kan cuma istilahnya gerak dasar kan. Cuma dibuat sendiri juga boleh di PLKPD. Misalkan nama ini gerak dasarnya misalkan dia bapasing, dia servis, dia smash, dia blok. Ada itu 3 kategori, baik, kurang atau apa. Jadi kurang centang-centang begitu itu dia. Sebenarnya tidak ada. Tidak perlu pakai gambar itu kan? Tidak perlu pakai gambar. Tidak perlu, karena kalau asesmen otentik biasanya orang sendiri yang menilai. Kalau mau kasih sama siswa juga, siswa kan so tahu mana bapasing, mana servisnya kan. Intinya di asesmen otentik itu orang mau centang itu dia terlaksana atau tidak, dia menerapkan itu atau tidak, DP passing so bagus atau tidak. Cuma mau centang-centang begitu tuh dia terlaksana tidak. Berarti Kak, LKPD itu boleh mencentang-centang begitu, bukan harus mereka menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Iya, banyak bentuk LKPD, Kak Rahman. LKPD-nya itu nanti misalkan dalam bentuk centang, dalam bentuk LKPD itu dalam bentuk penjelasan uraian, bisa dalam bentuk mencodokan, begitu. Banyak sekali, tergantung orang punya kreasi sebenarnya, orang guru-guru kreasi itu dia, begitu. Boleh minta contoh? Saya belum bikin sampai di asesmen otentik karena saya tidak ada fasilitas itu. Cuma nanti saya mau coba bikin ya. Kalau saya bikin saya share. Yang LKPD lain saja Kak, tentang permain bola voli. Soalnya kami juga ini mau bikin video dengan modul ajar harus ada seperti itu lengkap. Kaki mutas salah. Nanti saya carikan ya. Kalau saya dapat saya share. Itu dia. Bagaimana Kakak Roy Mine? Kalau tidak coba main-main di ini, di apa namanya? Kalau boleh secepatnya. Nanti saya cari, saya coba buka saya apa namanya? Saya punya modul yang saya upload di PMM kemarin. Begitu. Siapa tahu ada referensi kan dari situ, Kak. Iya. Karena kami juga ini masih bingung bikin modul ini. Biasanya kan kita cuma di luar kelas toh, di lapangan. Baru ini mengajar nanti di dalam kelas dulu kemudian keluar. Oh, Bagi-bagi ada modul 1. Ada saya nanti mau share itu modul itu nanti bisa dipakai. Cuma kalian kalau mau pakai mau edit dulu karena itu saya suka kasih lewat di PMM itu sudah uji validasi. Sudah. Gampang Kak, gampang. Yang penting ada di contoh. Yang penting Kak ada referensi orang Kak. Ah, ini yang bahaya ini. Oke, orang lanjut dulu ya. Nanti sabar saya share. Siap. Bahaya pasil ini saya kepala kalau pasil begini nih. Tidak mau dapat pasil-pasil yang begini orang digentung Pak. Memang terbaik sekali orang pepaselin. Terbaik, sakit kepala Pak isi nilai ya. Nih kalau pelibatan peserta didik dalam asesmen nanti, orang bagi kelompok A misalkan yang bermain, kelompok B penilai. Itu dia minta nanti ini di jawaban itu. Nah, kita ke slide berikutnya. Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen? Nah, bagaimana cara merancang asesmen? Itu dia minta. Apa ini? Oh, ini. Kita next ya. Ini saya coba jawab ini di kolom chat ya. Tolong tulis di kolom chat supaya terbaca bahwa di kolom chatnya orang ada ini. Ada kegiatan. Jawab saja di situ. Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik dalam bentuk dan pembelajaran dalam pelibatan murid? Saya juga mau baca, orang sama-sama jawab itu dia di kolom chat. Tentang asesmen otentik dengan membuat kelompok untuk saling menilai. Seperti kelompok yang menjadi pemain
dan kelompok 2 sebagai penilai. Ini sudah dengan rubrik penilaian. Oke. Tuh, silakan dijawab dulu itu. Orang next. Nah ini. Ini dia kakak-kakak. Supaya orang sambil jawab, saya mau jelaskan dulu materi sedikit. Ini. Dalam asesmen otentik, ini diperhatikan. Identifikasi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang diukur. Ini kalau asesmennya, orang harus tahu bagian mana yang orang mau ukur, entah dia punya pengetahuan atau keterampilan. Supaya nanti kalau tujuannya misalkan bentuknya keterampilan, berarti asesmennya nanti dalam bentuk keterampilan. Begitu. Kalau pengetahuan berarti nanti orang cuma ketemu dengan tes keterampilan dalam bentuk pertanyaan atau pilihan ganda, mencocokkan, menjodohkan, atau uraian. Tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, KKTP. Tentukan kriteria dari gradasi dan tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. KKTP kayak KKM, di situ orang mau tentukan. Kalau misalkan jawabannya dari 4 jawaban ini, berapa kriteria yang dibutuhkan untuk jadi jawaban benar, misalkan 3 atau 4. Siswa mampu menjelaskan. Misalkan sebutkan, tuliskan 5 contoh. Nah, maka yang dia sebutkan 4, maka itu boleh. Itu KKTP. Ada kriterianya. Kemudian siswa mampu melakukan servis atas. 1, posisi tangan. Dia lakukan semua tapi tidak lewat net. Boleh, yang penting semua tercapai dari kriteria. Pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi aksi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah ini, kita baca di kaca kunci di bawah. Ini, orang harus tahu. Ketujuh, uji coba, umpan balik, 9 revisi, dan terakhir refleksi. Aktivitas otentik ada banyak. Ada langkah-langkah pembelajaran, KKTP-nya, aktivitas atau tugas, rubrik penilaian, ada keterampilan dan pengetahuan, ada kesempatan kreativitas, siswa berinovasi, ada uji coba, umpan balik, ada revisi, refleksi. Ini kegiatan dalam proses pembelajaran yang otentik. Ini ada semua. Di RPPO juga itu ada sebenarnya. Cuma kadang orang tidak membaca RPP kalau mengajar. Lewat. Lagi rancangan rubrik penilaian. Nah ini. Kalau orang tahu orang PKKTP, orang buat rubrik. Siapa kira-kira yang ada rubrik penilaian ya? Contoh-contoh rubrik penilaian di ini. Di modul. Kali ada rubrik penilaian? Adakah di modul tapi di laptop ada rusak? Nah, boleh beli laptop baru Jo. Insya Allah. Bagaimana uang baru-baru tidak cukup? Masih cukup. Kemarin saya dapat lihat baru habis isi bensin itu boleh itu, untungnya banyak itu. Ada lewat kemarin Tagantung 2. Tagantung 2? DP anting-anting.
Orang berefleksi. Tetap ada bagian ini yang orang mau apa namanya? Umpan balik, refleksi, peningkatan. Harus ada dalam proses penilaian supaya jadi apa namanya? Semua yang dibutuhkan dalam proses asesmen ada. Jika dalam kelas peserta dalam kelas Ibu Bapak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, ada yang peserta disabilitas dengan tukai yang tidak sama panjang, asesmen otentik, dan rubrik yang dibuat. Nih, saya tulis. Saya tulis. Kira-kira asesmen seperti bagaimana yang mau dibuat? Kak Manto, saya mau tanya dulu. Kalau misalkan dalam kelas itu ada peserta didik yang heterogen. Heterogen itu bervariasi, tidak sama. Kira-kira apa yang torong mau buat? Bentuk asesmennya bagaimana? Torong kelas itu banyak siswa, tapi tidak sama. Ada disabilitas, ada yang atlet, ada yang cuma biasa, kemudian ada yang tungkainya tidak sama. Seperti apa asesmen otentik yang torong buat? Apa torong mau kasih bermain atau bagaimana? Ini pendapat ini, cuma pendapat. Iya. Kalau menurut saya begini, kalau di kelas itu terdapat kelompok heterogen atau berkebutuhan khusus itu ya, kalau tidak salah. Heterogen itu beda-beda, ada yang so jago, ada yang belum jago, ada juga yang berkebutuhan khusus, ada orang yang berkebutuhan khusus, itu heterogen. Tingkat kemampuan berbeda-beda berarti. Iya. Kalau menurut saya begini, ini kan kita ada namanya asesmen diagnostik kan untuk pertama itu. Kita lihat di mana pembelajaran yang dia sukai. Ini bagaimana dulu untuk kelompok itu agak bingung juga. Gini, jawab di kolom chat saja, tidak apa-apa. Silakan jawab di kolom chat. Nanti nanti mau jawab di kolom chat saja. Iya, kakak-kakak semua jawab di kolom chat supaya terompe kolom chat itu tak pakai. Baru juga nanti kelihatan bahwa orang ada aktivitas di kolom chat. DP jawaban orang lihat di slide sebelah. Siapa tahu ada ke slide sebelah. Contoh alternatif ini ada sebenarnya di apa namanya? Di modul. Dia bilang di sini ada di modul nomor berapa ya? 38 sampai 40. Contoh alternatif asesmen, coba terang buka ini. Terang buka di modul halaman itu dia. Ada dapat apa di situ? Modul. Dia bilang di modul halaman 38 sampai 40. Oke. Terang cek di modul 38 sampai 40. Di situ ada contoh asesmen. Sebenarnya di modul itu so lengkap sekali DP ini. Cuma orang belum mencari. Begitu. Saya kemarin buat tugas-tugas apa saya cari di sini. Jaringannya kayaknya tidak bagus, ya, agak kurang bagus pas saya ini. Tadi saya lost koneksi. Nah, di sini. Ini rubrik asesmen. Kalau misalkan ada yang beda-beda, tolong pakai ini saja. Ada asesmen autentik. Ini. Dalam bentuk portofolio. Tolong coba lihat ini. Ini. Dari sini dia bilang. Kalau misalkan yang beda-beda, tolong pakai ini. Karena tidak sama kan? Maka orang ciptakan ini penilaian diri, self assessment dalam bentuk rubrik. So menilai dirinya sendiri, kemampuannya seperti apa. Di sini cuma dikasih contoh dalam bentuk kebugaran jasmani.
Misalkan jenis latihan, misalkan dia push up, lama latihan. Push up-nya cuma misalkan berapa kali. Tingkat kebugaran misalkan dia hitung sendiri, sudah ada dia punya rumus. Kemudian saya misalkan dia jenis latihan, passing bawah. Lama latihan 5 menit, frekuensi latihan. Intensitas. Torong mau dapat di sini ini sebenarnya. Torong ubah ini, bisa torong ubah. Misalkan jenis latihan, passing bawah. Lama latihan 1 menit. Jumlah passing berapa kali. Kemudian di sini tingkat kemampuan. Torong sudah bisa kira-kira. Oh, dalam 1 menit dia itu cuma dapat ini, cuma 5 kali. Berarti dia kemampuan masih rendah. Pakai ini self assessment. Dia nilai sendiri. Portofolio. Ini tujuan pembelajaran, ada asesmen. Ini ada berkembang, layak, cakap, mahir. Ada semua DP bentuk di situ. Ini catatan perbaikan dalam bentuk portofolio ini. Oh, izin pulang. Oh iya, Kak Rahman, hati-hati. Hati-hati di jalan kalau pulang. Ini ada semua. Penilaian antar teman. Nah, ini kita ketemu penilaian antar teman yang kedua. Orang saling menilai teman. Kalau berbeda-beda, maka orang saling menilai. Sudah orang pernah bahas ini. Ini contohnya. Jadi di sini dibagi 2 kelompok, di sini menilai di sini, yang merah, yang sana sebelah menilai tim biru. Jadi penilaian antar teman. Nih. Ada rubriknya, observasi guru, boleh juga. Orang menilai langsung, kemudian pakai kriteria ini. Awal berkembang layak, cakap, mahir. Biar nanti orang ketemu hasilnya. Kemudian kasih catatan. Itu. Banyak dari bentuk asesmen. Nah, ini tadi. Oh, jadi sama saja, kakak tidak usah pusing-pusing. Kita lanjut dulu. Diskusi kelompok. Diskusi bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Oke, saya kembali dulu ke portofolio. Saya mau bikin kelompok dulu lah. Tolong mau bagi kelompok di board. Breakout room. Kurang lebih berapa menit ya di permintaan di sini board. Boardnya 30 menit. Kemudian presentasi. Oke. Saya buat bubur. Boardnya berapa ya? Diminta tidak ada ya? Bornya berapa? Tidak ada juga. Bornya saya bagi 3 saja. 4. 3 saja. Time 30 menit. Oke. Arlan. Adita. Ini Suryaman Romanto. Oke, saya bagi ya. Kakak silakan masuk di breakout room, ah. Saya bagi kelompok. Silakan bergabung di breakout room. Baru orang mau bahas itu dia.
Mana Kamanto? So dapat? Kacamata ini. Kanurdin yang mau ini. Oh, Yang mau jelaskan dia. Ini kacamata. Coba kerimbat dia dengan soba Sulamalis. Ya waduh. kesana coba gunting. Pakai Bukan kacamata menjelaskan, lagi. bukan menjelaskan langkah-langkah ada kirimbat poli ya. Memang tidak akur orang dua ini. Ini kalau seandainya PKG ini selama kurang lebih 1 bulan, sobaku hamur orang di dalam kelas misal sobaku go. Gitu Kak Fasil, tak hilang satu anggota ini kelompok ini. Yang pas Pak Ali kasih gabung orang itu. Ada orang ini dong, so tidak keluar dari breakout room orang ini atau so hilang dong, so ada kali. Nah, ini so ada lah, ada. So ada dia. Soalnya Pak Ali Kasih lihat dulu minuman Kanurdin. Halo, Minuman kenapa? apa itu? Sorry, masih ada baurus anak tadi. Oh, Kali, jelaskan dulu Kali. Ya? Tentang ini dia tadi. Apa dia nama? Asesmen itu dia. Ya. Mana Kali pembahasan di kelompok tadi? Oke, jadi begini. Oke, jadi coba sedikit saja menjelaskan. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan sedikit terkait dengan penilaian asesmen. Nah, diketahui bersama bahwa penilaian asesmen itu terbagi atas 3. Ada namanya penilaian asesmen diagnostik, ada namanya penilaian asesmen sumatif dan formatif. Kemudian ada juga penilaian namanya asesmen is learning, of learning dan for learning. Ya, jadi itu sama saja itu. Ada asesmen penilaian awal, kemudian ada namanya penilaian asesmen di dalam proses pembelajaran, kemudian ada namanya penilaian di akhir proses pembelajaran. Kemudian kita ketahui bersama bahwa asesmen itu kan pengumpulan data atau pengumpulan informasi untuk mendapatkan pencapaian hasil belajar siswa. Barangkali itu ya sedikit yang disampaikan dari saya, kemudian saya kembalikan ke fasilitator. Intinya di situ pengumpulan data atau tentang informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik mengenai hasil belajar peserta didik dan peningkatan belajar peserta didik. Intinya di situ. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kalau Kak Manto bagaimana Kak Manto? Asesmen pakai rubrik ini, pakai portofolio. Ya, sedikit ya seperti kali tadi yang saya sampaikan tentang bagaimana itu penilaian portofolio. Ya, jadi teman-teman sekalian, penilaian portofolio itu diambil dari kinerja siswa, baik itu dari produk, kemudian proyek dan hasil asesmen siswa. Contohnya untuk macam penilaian harian. Ya. Jadi cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke Fasil. Oke, tidak apa-apa, bagus. Begini, begini kakak semua. Jangan pusing-pusing dengan penilaian portofolio. Sebenarnya begini, kalau portofolio dalam proses pembelajaran itu kayak yang di sini, ini orang pakai ini, yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, yang ini yang saya tampilkan ini rubrik asesmen otentik permainan kasti. Orang kembali ke asesmen otentik dulu. Yang pertama memuatkan tujuan pembelajaran, kriteria, ada kriteria tujuan pembelajaran. Artinya di kriteria itu apa yang orang mau capai.
Ada kriterianya misalkan sesuai ini. Dan kriteria ini disesuaikan nanti dengan siswa, kebutuhan siswa. Siswa yang bagaimana terus pasang kriteria di situ. Kemudian aktivitas dan tugas. Pemanasan segala macam, kasti. Kemudian refleksi diskusi. Kerjasama satu tim. Itu kalau asesmen otentik. Asesmen otentik itu ini. Orang sudah bermain, sudah pada permainan. Itu asesmen otentik. Saya jelaskan dulu ke asesmen otentik ya. Kemudian ada rubrik penilaian. Peserta didik identifikasi gerak dasar. Anggaplah layak. Anggaplah orang pakai standar layak lah. Sesuai layak. So bisa menjelaskan. So bisa praktek sedikit lah. Nih. So tahu bermain, so tahu aturan permainan, so bisa kerjasama, sportivitas, dan fair play. Umpan balik. Ini ada umpan balik, ada revisi, catatan revisi dan peningkatan. Ini kemudian refleksi sini. Apa yang saya pelajari? Ini ada semua kan? Nah ini saya punya. Anggaplah itu. Nah kalau orang ke portofolio, orang pakai yang ini. Ini dia. Saya share ya. Kalau di portofolio nanti orang harus ada kayak itu tadi. Tapi orang ada dia punya apa namanya? Sudah kepada siswa langsung begitu. Mau saya share dulu lah supaya dapat lebih jelas kayak tadi di awal. Mudah-mudahan tidak gangguan. Ini halaman 38. Kita lihat dulu. Agak jauh nih. Nah, ini 30. Ini yang dibahas tadi kan? Assessment for learning, as learning. Nih. Orang pakai yang ini. Ini. Tujuan pembelajaran, keterlibatan peserta didik, kriteria penilaian yang relevan, deskripsi tugas, skala penilaian, kesesuaian dengan jenis aktivitas. Nah, ini ada semua. Kemudian masuk ke sini. Kalau otentik, kita kasih kecil sedikit ya. Di sini ada di bawah. Nah, masuk sini. Ini. Orang ketemu dengan ini dulu. Lembar portofolio anggaplah kebugaran jasmani. Nama peserta didik, kelas, target capaian. Orang mau pakai level capaian berapa? Level 3 lah layak. Jenis aktivitas ini kurang orang sesuaikan. Orang ganti-ganti ini. Kalau misalkan dilompat jauh, ini ada rubriknya lagi contoh. Dia sudah jelaskan di sini 3 orang, 1 penilai, 1 mengukur, 1 misalkan video. Kalau video ini nanti jadi bahan di sini. Di bahan pada bagian bawah sini, catatan perbaikan karena dari hasil video tadi. Cuma kalau di level layak ada ini. Awalan menempuh dengan tepat. Menuliskan hasil capaian, merencanakan ini ada semua. Kemudian kita masuk sini, lembar portofolio, nama peserta didik, kelas, target capaian, layak 3, lompatan ke 1, apa perbaikan, itu portofolio, jadi ada perbaikan di situ. Yang orang buat ada perbaikan, 2 juga, 3, 4, 5. Kemudian kalau portofolio ini dilakukan dengan teman-teman saling baku nilai nanti, baku-baku ganti. Itu enaknya penilaian kalau portofolio atau penilaian antar teman. Orang guru-guru cuma merekap hasil dari situ, tidak lagi nilai banyak karena dorong sudah diberikan kesempatan jadi ada peran, jadi penilai. Jadi orang so tidak kayak KTSP. Kalau KTSP itu kan orang teacher center, orang menjelaskan, orang kasih contoh, orang juga yang menilai.
orang pengambil keputusan. Kalau di kurikulum Merdeka, dorang so voice choice owner, dorang sudah memilih, dorang sudah menjelaskan, so dorang yang melaksanakan, dorang pemilik pembelajaran, so dorang menilai sendiri begitu. Jadi amanlah orang sebenarnya kalau ini dia, kalau apa DP nama kurikulum Merdeka. Begitu. Ada yang mau ditanya ini? Kakak, ada yang mau ditanya? Tanyakan dulu, memang. Karena setelah ini orang nanti semua lewat di apa namanya, semua materi 3, semua RTL, orang semua menyusun perangkat pembelajaran lagi. Ada yang mau ditanyakan? Kak Manto, Kak Maman, atau Kak Ali? Kak Ali, kalau ada yang mau ditanyakan? Boleh raise hand. Halo, jaringan kayaknya. Ini penilaian antar teman, peer assessment. Konsep mendorong peserta saling menilai kinerja teman sekelasnya dalam kegiatan fisik atau permainan olahraga. Dan ini yang sering saya pakai. Peer assessment, penilaian antar teman. Mempromosikan rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap pentingnya kontribusi positif ini. Ini contohnya, orang dapat ini lagi. Jadi orang sambil ngajar, kasih kesempatan siswa mau bermain, kasih kesempatan juga orang asesmen orang punya teman, orang juga menilai orang punya kesungguh-sungguh, orang punya tanggung jawab. Karena kasihlah penilaian antar teman. Kali bagaimana Kali? Ada yang mau ditanya? Penilaian Ya. ini? Ada yang mau ditanyakan tentang penilaian ini? Oke. Kalau dari saya mungkin dari pemaparan yang sudah disampaikan memang itu sudah jelas ya. Cuman apa namanya? Ini terkait dengan misalnya kalau ini apa ini? Bola apa dulu? Basket. Bola basket. Iya. Ini contoh penilaian antar teman. Jadi bagi 2 kelompok. Kemudian ada kelompok A, kelompok B yang bermain, kemudian ada yang menilai. Nah, ini juga ada satu, ini observasi guru, orang yang menilai. Oh iya. Langsung. Ini observasi guru, orang melihat langsung. Asesmen otentik ya. Iya, orang asesmen otentik itu asesmen yang saat orang bermain. Main basket. Kalau kan biasanya orang kan pertemuan 1, ajar apa DP nama operasi pas. Pertemuan kedua, dribbling. Pertemuan ketiga, keempat, basket bermain. Nah ini asesmen otentik itu dipakai saat orang bermain. Saat orang bermain. Oh, ini terkait dengan apa namanya? Ini terkait dengan penilaian rubrik asesmen otentik ini, apakah siswa itu dilakukan secara berpasangan atau secara individu ini? Untuk penilaian asesmen otentik. Penilaian asesmen otentik itu ada berapa Pak Ali? Ada penilaian pertama kan penilaian diri sendiri. 1 kan? Penilaian antar teman. Kemudian ada observasi guru. Kan? Nah, orang mau pilih yang mana? Kalau orang mau pakai self assessment, asesmen diri sendiri, atau mau pakai rubriknya seperti yang di atas ini tadi, yang mana self assessment ini? Oh iya. Ini ya lembar penilaian. Misalkan orang pakai bola voli, anggaplah bola voli. Minggu ke-1 anggaplah atau pertemuan ke-1. Iya. Latihan passing bawa bola voli. Lama misalkan dia bawa passing target 1 menit. Frekuensi latihan anggaplah dalam 1 kali itu dia 2 kali. Kemudian misalkan tapi ini format ini kan bisa orang ubah sesuai orang keinginan. Kemudian hasil berapa kali dalam 1 menit itu berapa kali dia bawa passing.
Kemudian pertemuan kedua dicoba lagi ada peningkatan atau tidak. Itu kalau hasil prosesnya dia sendiri yang isi, dia sendiri yang hitung. Nah, kalau dia di asesmen dalam bentuk peer dengan teman, maka dibagi begini. Kalau ini pakai diri sendiri nih, rencana perbaikan. Iya. Dia nama, dia menilai diri sendiri, tapi dia minta masukan dari teman. Iya. Nah, kalau antar teman, ini begini, teman bermain, dia dorang yang menilai langsung, kayak ini. Jadi pada saat bermain. Misalkan kalau asesmen otentik kan penilaian yang dilakukan saat mereka sudah bermain, menerapkan teknik dasar begitu. Jadi kamu centang-centang itu. Oh, dia ini nanti basuting ini tuh sampai di mana? Basuting masih kurang, salah ini masih kurang. Iya. Kurang, itu begitu. Penilaian Oke, siap. Kalau yang ini penilaian apa itu nama? Penilaian observasi dari guru, mana tadi guru kita lewat ya? Kalau guru polit orang yang menilai. Iya. Orang menilai. Begitu. Kau mengerti ini kali? Siap, mengerti. Pokoknya nanti pas pulang ke sana mau bahas asesmen besok-besok, orang kok tidak pusing, kau tahu, oh materi ini saya kasih asesmennya peer. Oke, siap. Oh materi ini saya yang menilai sendiri. Oke, orang next dulu ya, DP. Dingin tahu dia ini situ. Dingin tuh verlak itu. Angin begini ya tiap belum taruh di luar ya. Nih, jawab dulu kakak-kakak semua di ini. Tolong dijawab dulu di kolom chat ini. Tolong dijawab di kolom chat. Tapi itu asarnya. Soajan asar ini. Makanya orang favorit supaya cepat selesai orang punya. Jawab dulu. Oke, siap. Di kolom chat ini dia. Ini Oke, orang semua cek di kolom chat. Iya, di kolom chat. Silakan dijawab kakak di kolom chat. Nanti saya bacakan. Orang tidak lama sama refleksi. Lagi sekali. Oh, pas juga sampai waktu. Jadi mungkin orang sekitar 10 menit begitu orang refleksi banget. Kakak silakan jawab itu. Apa yang Bapak Ibu dapat? Adakah hal baru yang didapatkan jika diminta untuk membuat rubrik kembali? Proses seperti apa yang dilakukan? Apakah ada yang berbeda? Ketika kita melakukan asesmen otentik, tuh, silakan dijawab. Itu kakak. Oke, jawab. Apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Oh, banyak. Asesmen otentik itu DP manfaat itu banyak sekali dalam pembelajaran. Karena orang sudah dapat tahu orang penerapan dalam permainan itu seperti apa. Begitu. Silakan dijawab kakak-kakak di kolom chat. Sambil orang mau baca dulu slide berikutnya. Refleksi dan pesan kunci. Oke, setelah kakak dijawab, kayaknya signal Jo kurang bagus ini, sehingga tidak terlalu bagaimana terong punya hasil refleksi itu dia. Mudah-mudahan terong punya ini berjalan lancar. Nah ini 90 menit.
penilaian otentik sangat penting. Pentingnya bagaimana itu Kak Manto? Coba. Nanti begini Kak Manto sebentar saya minta Pak ini ya. Refleksikan ya, Manto ya. Tapi suara masih bapar. Sakit leher. Wah. Cuma jaga ada masuk juga sama ada Pak ini tulis juga di kolom komentar. Lagi sementara. Oke. Nanti suruh sama semua itu supaya tidak. Keali yang tidak yang sehat ada leher. Tidak apa-apa. Tulis juga di kolom komentar, nanti saya bacakan. Kemudian nanti saya bantar ke Ali yang Mbak ini. Kali yang mau bahas apa dia nama? Mau bahas refleksi. Ya. Orang, saya bacakan dulu ya. Penilaian otentik sangat penting ya, betul. Dalam prosesnya. Bagaimana kali penting otentik? Oke. Dan sudah pasti saya bilang itu penting. Kenapa? Karena memang penilaian otentik dalam pembelajaran PJOK itu sangatlah penting. Kenapa? Untuk kalau asesmen otentik sendiri itu kan penilaian mengevaluasi kemampuan siswa, baik itu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dapat mencerminkan di dalam pembelajaran, entah itu dari segi pengetahuan, kemudian keterampilan, dan ini memang sangat penting dalam pembelajaran PJOK untuk mengukur kemajuan siswa secara komprehensif. Barangkali itu seperti itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pentingnya otentik dalam pembelajaran PJOK. Pokoknya intinya di situ untuk mengukur kemajuan siswa secara komprehensif. Kali ini saya minta kali yang jawab, Pak. Sebelum orang tutup ini meet, kali yang jawab ini. Tolong kali jawab, kali refleksikan dulu ini. Apakah hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6? Nah, kali jawab dulu, jelaskan dulu. Selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam apa hal baru yang Anda dapatkan sejauh selama berproses di modul 2.6? Baru ini selama ini asesmen seperti apa ya? Itu kali itu ceritakan dulu kali, ceritakan dengan singkat sebagai peta standar. Oke, baik. Terkait dengan apa hal baru yang saya dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6. Apakah selama ini seperti apa yang dapat dilakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Oke, jadi begini, terkait dengan pembelajaran mungkin yang sudah berlangsung, saya katakanlah di pembelajaran PJOK, dan sejauh ini mungkin kalau bisa dikatakan itu baru 65%, artinya belum terpenuhi lah, baru mendekati ini. Karena pertama itu kendala utama itu di sana itu dari segi
apa namanya penunjang, artinya untuk menunjang itu di dalam proses pembelajaran. Katakanlah saya ambil contoh misalnya materi bola voli. Di situ bisa terpenuhi dengan gerakan-gerakan dasar pada permainan bola voli, namun untuk menggunakan apa namanya alat yang sesungguhnya yang harus digunakan pada bermain bola voli itu memang tidak ada. Jadi cuma gerak apa ya pengenalan teknik dasar saja tanpa menggunakan bola. Karena memang tidak ada bola pas saya itu. Itu contohnya. Misalnya kalau untuk di penilaian itu saya hanya memenuhi bagaimana menilai cara misalnya contoh misalnya passing bawah yang saya nilai di situ terkait dengan bagaimana pengambilan bola, kemudian bagaimana postur tubuh di saat dia menerima bola misalnya passing bawah, kemudian bagaimana perkenaan bola dengan lengan, kemudian bagaimana gerakannya itu di saat dia perkenaan bola dia mendorong ke apa namanya dari bawah ke atas itu, apakah tangan langsung diayunkan satu kali atau cuma didorong ke atas atau memang kan ini versinya Mbak Ayun ini beda-beda ini anak-anak. Ada yang sama dengan bal lempar DP model. Jadi DP bola ini biasanya mau tak kenal di muka. Ada juga yang balambung di atas. Dia tidak apa namanya tidak melambung ke depan tapi melambung ke atas. Sehingga susah untuk apa namanya memberikan umpan kepada teman karena memang posisi tangannya itu biasanya dia ayun tapi dilipat kayak semacam begini DP model begini. Jadi bola tak pantul pada dia ini bukan didorong ke depan. Jadi untuk penilaiannya itu untuk kriteria penilaiannya itu kalau saya ambil itu saya menggunakan apa namanya ini saya tidak bawa juga DP model apa ini DP rubrik penilaian karena di situ ada berapa kalau ada saya ambil 3 tahap sikap awal kemudian pelaksanaan gerakan kemudian sikap akhir begitu yang saya bikin sekarang ini. Jadi misalnya di sikap ya masih bagian per bagian itu. Iya, bagian per bagian. Otentik itu. Jadi kalau itu kendalanya tidak ada bola. Jadi cuma DP gerakan dasar saja yang saya ambil. Masalahnya tidak ada bola. Tidak apa-apa, penting. Jadi seolah-olah anak ini dia apa namanya melakukan passing bawah tapi tidak ada bola. Cuma pengenalan teknik dasar saja tanpa bola. Tidak apa-apa. Baru kalau untuk pemanasan ini ya anak-anak ini saya selalu apa namanya buat pemanasan sendiri-sendiri. Kemudian setelah itu anak-anak lari. Cuma itu DP pemanasan itu, tidak ada pemanasan lain. Misalnya kalau pemanasan secara berkelompok tidak ada, cuma pemanasan masing-masing. Karena posisinya memang cuma tidak ada halaman tuh orang sekarang. Dan tidak mungkin saya mau lakukan pemanasan di jalan raya. Cuma itu yang salah satunya akses yang boleh mau pakai. Tapi kan tidak mungkin karena memang kondisinya jalan umum, baru banyak kendaraan ya. Jadi anak-anak saya bikin pemanasan sendiri-sendiri. Oke, barangkali itu terima kasih. Terima kasih. Oke, ini pesan kunci untuk hari ini bahwa asesmen membantu pembelajaran anak, artinya ada proses perbaikan. Jika mereka menemui kendala dalam prosesnya dengan asesmen tadi, orang pakai rubrik, orang mau dapat tahu karena di situ ada penilaian, ada proses perbaikan yang mereka tuliskan. Yang kedua, pelibatan murid dalam asesmen itu sangat baik karena mereka akan apa namanya? Ini
mereka akan terlibat langsung. Orang akan lebih tahu tentang segala kekurangan mereka. Kemudian mereka akan lebih aktif, mereka merasa bertanggung jawab, mereka akan tanggung jawab dengan apa yang diberikan. Itu artinya pelibatan mereka dalam asesmen itu sangat penting. Selain sebagai pembentuk karakter mereka, juga sebagai bentuk analisis terhadap hasil pembelajaran mereka sendiri. Pada akhir sesi ini, Bapak Ibu, kita sudah dapat memahami pentingnya asesmen otentik. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik dalam rubrik, peserta dapat menganalisis rubrik yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, itu yang sudah kita orang laksanakan dan ini yang diminta. Begitu kakak semua ya. Jadi saya rasa sepertinya hari ini kita orang sudah cukup dulu untuk materi hari ini. Kita ketemu nanti di pertemuan berikutnya insya Allah di lain kesempatan kakak semua. Gitu. Saya ini dulu ya. Oke, gitu kakak semua ya. Terima kasih kakak semua. Saya stop present dulu. Oh ya, rekaman asesmen otentik penting dalam pembelajaran dapat membantu guru untuk apa ini? Bermetan apa? Dengan memberikan siswa tugas yang mencerminkan tantangan prioritas yang ada dalam aktivitas pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Maman, jawabannya bagus sekali. Kakak-kakak sebelum itu sebelum menutup kelas saya foto bersama dulu ya. Kasih nyala dulu kamera supaya terang foto. Kakak-kakak, saya akhiri kelas ini dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tidak punya semalam ada. Tadi galap-galap dia.